siap. Ya, tentang ini ya mungkin dalam bahasa yang berbeda, sadar memilih itu juga ada di dalam logoterapi ini gitu ya. Itu membuat pilihan secara sadar gitu ya. Kalau di sini mungkin nanti istilahnya adalah kebebasan berkehendak ya, yang bertanggung jawab gitu. Saya mulai dari apa ya, latar belakangnya ya untuk untuk bisa memahami pemikiran Frankl ini ya, karena saya merasa perlu menyampaikan ini karena saya pernah ya ketemu dengan beberapa orang yang menyampaikan tentang logoterapi itu dia lepas dari akarnya gitu ya, dia malah, dan itu dari dosen-dosen TP sendiri gitu ya, ada yang menyampaikan apa yang disampaikan itu sebenarnya psikologi yang secara umum dan sangat umum dan bahkan permukaan sekali. Ada juga yang menyampaikannya jauh ya, menganggap terapi logoterapi itu sama seperti terapi pijat. Nah, saya loh kok seperti ini gitu. Wong ada sejarahnya kenapa kemudian Frankl ini melahirkan logoterapi itu yang tidak terlepas dari perjalanan hidupnya. Jadi makanya saya ingin memulainya dari sini dulu ya. Siapa sebenarnya Frankl ini ya, yang menciptakan teori, atau bukan hanya menciptakan teorinya, tetapi juga ada teknik-teknik psikoterapinya juga ya di dalam bukunya itu. Tapi mungkin di sini nanti saya tidak menyampaikan yang itu ya. Saya hanya menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Viktor Frankl ya, ini orang Wina ya, doktor dalam 2 bidang ya, ilmu neuropsikiatri dan ilmu filsafat ya. Doktor dalam 2 bidang, saya satu pun belum ya. Beliau juga ketua Austrian Medical Society of Psychotherapy. Jadi memang ahli psikoterapi yang ada unsur medisnya juga semacam itu. Jadi psikiater itu kan psikoterapi yang medikal juga gitu ya. Nah, kemudian di situ juga saya merasa perlu menyampaikan ayahnya itu seorang Yahudi soleh, karena kelihatannya ini juga akan berpengaruh ya terhadap pemikiran-pemikiran Frankl ini ya, yang membuat teorinya ini kalau ada sisi-sisi yang bisa yang membuat teori logoterapi itu bisa dikelompokkan dalam mainstream atau aliran psikologi humanistik, tetapi Frankl ini membuat logoterapi ini melampaui dari humanistik, prinsip-prinsip humanistik sendiri itu. Nah, menurut saya ini tidak terlepas dari ini, dia memiliki seorang ayah yang soleh, yang tentu saja membuat Frankl ini juga orang yang saleh juga semacam itu. Nah, sebenarnya pemikiran tentang makna hidup dan gangguan psikologis yang terkait dengan makna hidup ini yang ditimbulkan dari makna hidup ini sudah menjadi pemikiran lama oleh Frankl itu, bahkan beliau sudah sempat mengumpulkan ya tulisan-tulisannya, tetapi pada waktu itu terjadi Perang Dunia Kedua, bahkan ketika Frankl dan keluarganya dibawa ke kamp konsentrasi Nazi Jerman itu, ini tulisan-tulisannya sempat ini ya hilang gitu ya, tapi tidak tahu ya kemudian ya ini terkumpul kembali dan bisa disusun sehingga bisa sampai pada kita ya sekarang ini. Nah ya, yang slide berikutnya nah cerita ya itu karena ketaatannya, karena birrul walidain kalau dalam bahasa Islamnya mungkin ya, Frankl ini memilih untuk menemani orang tuanya bersama-sama menghadapi tekanan-tekanan dari Nazi Jerman itu ya.
Nah, disitulah awal ininya ya, Frankl benar-benar seperti kata orang kalau kita punya ilmunya katanya kita diuji dengan keilmuan kita gitu ya. Nah, ini Frankl itu sepertinya juga seperti itu ya. Di kamp tawanan itu dia melihat ya pembuktian dari hipotesisnya mungkin semacam itu ya. Di sana orang-orang yang menjadi tawanan Nazi Jerman bersama Frankl dan keluarganya itu menjadi bahan-bahan penelitiannya, pengujian dari pemikirannya tentang sebenarnya memang hasrat untuk hidup bermakna itu sesuatu yang inherent gitu ya, sesuatu kebutuhan yang memang bawaannya gitu ya. Mungkin kalau karena ini jadi kebutuhan spiritual, nanti di belakangnya nanti akan ada apa sih arti dari logo itu, nanti mungkin akan menjadi semakin jelas seperti itu ya. Slide berikutnya ya. Nah, sebenarnya mungkin posisi Frankl itu tidak terlalu masih dipertimbangkan oleh ininya ya, yang Nazi Jerman itu bertugas di poliklinik ya, tetapi karena dia seorang tawanan perang gitu ya, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti tahanan yang lain ya, misalnya memecah batu gitu ya, yang kalau kita pernah dengar ceritanya tentang seperti apa kondisi kamp konsentrasi Nazi Jerman itu gitu ya. Nah, jadi di sana Frankl tidak hanya melihat tetapi juga merasakan sendiri penderitaannya. Di kamp itu banyak orang yang sampai bunuh diri karena nggak kuat gitu ya. Termasuk mungkin tidak hanya bunuh diri saja tapi mati dengan sendirinya karena nggak kuat juga gitu ya. Termasuk istri dari Frankl ini ya. Termasuk istri dari Frankl itu juga meninggal karena nggak kuat menanggung penderitaan di dalam kamp konsentrasi Nazi Jerman itu. Tapi itu ya berarti dia juga menderita karena ditinggal istri, dia menderita karena tekanan dari Nazi Jerman, tetapi dia berusaha untuk bersama-sama dengan yang sesama nasib ini untuk saling menguatkan ya, saling menguatkan. Ini juga ke belakang nanti akan kita lihat ini yang mewarnai dari teorinya Frankl ini. Teori tentang logoterapi ini. Nah, slide berikutnya, ini tadi yang saya katakan posisi atau logoterapi ini kalau di dalam pengelompokan teori-teori psikologi itu dia tempatnya di mana. Dari sisi pemahaman atau ajaran-ajarannya tentang kebebasan berkehendak ya, kehendak mencari kebebasan berkehendak itu masuk dalam kelompok psikologi humanistik. Ya. Tetapi Frankl ini melampaui humanistik karena humanistik itu self-center ya, terutama teorinya Roger yang client center itu semuanya bermuara pada diri sendiri ya. Jadi kesehatan psikologis itu apa yang menurut diri orang itu baik atau nyaman atau bahagia gitu, itu kalau humanistik gitu ya, kebebasan berkehendaknya semacam itu, walaupun juga penerapannya tentu saja ada batas-batasnya semacam itu. Nah, tetapi Frankl ini melampaui itu ya, kesehatan psikologis itu atau pencapaian dari atau peningkatan atau pengembangan diri itu tidak melalui self center, tapi justru dengan tadi seperti yang dilakukannya di kamp tawanan Nazi Jerman itu, dia berbuat untuk orang lain ini. Nah, di sini juga Frankl mengatakan spiritual yang dia
yang dia jelaskan itu bukanlah spiritual seperti yang ada di dalam agama. Jadi ini manusiawi, universal semacam itu ya. Jadi makanya untuk supaya, karena seringkali spiritual itu selalu ditukar pakai dengan agama itu, Frankl tidak menyebutnya sebagai dimensi spiritual ya, tetapi dimensi noetik. Makanya kemudian Frankl ini mengatakan gangguan kepribadian itu namanya noogenic neurosis gitu ya. Orang menderita itu karena dia meaningless ya, tidak memiliki makna hidup. Dia menyebut dimensi spiritual itu dengan nama dimensi noetik dan menyebut gangguannya sebagai noogenetic neurosis. Ya, slide berikutnya penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Frankl ini mengkritisi psikologi humanistik yang self-center ya, kurang transendental ya. Kalau Frankl arahnya transendensi diri ya. Jadi yang dimaksud dengan transendensi diri di sini diartikan oleh Frankl sebagai tadi pencapaian itu dia harus bermanfaat bagi orang-orang di luar dirinya, bukan untuk diri sendiri aja. Jadi sukses itu bukan berarti saya berhasil puncak prestasi dengan diri saya sendiri, tetapi mengabaikan atau bahkan mungkin menyakiti orang lain atau melawan orang lain, tetapi justru malah dengan pelayanan terhadap orang lain itulah ya orang akan memiliki makna hidup yang sifatnya pribadi, macam itu. Kemudian slide selanjutnya ini nggak urut ya. Logos ini diartikan meaning ya, diartikan meaning atau spiritual ya. Jadi logos ini juga punya makna spiritual juga, tidak hanya sebagai makna saja. Logoterapi ini ya, kalau humanistik hanya mungkin sampai kepada dimensi psikis ya. Kalau logoterapi ini sudah mengakui tentang dimensi kerohanian manusia. Ya. Lalu isi dari ajarannya itu ya. Nah, ini asas-asasnya ya, asas-asas dalam logoterapi itu tadi ya, yang seperti yang saya sampaikan di depan, Frankl ini benar-benar sudah menguji kebenarannya di kamp konsentrasi itu. Ternyata memang sebenarnya yang meresahkan manusia itu bukan seperti yang disampaikan oleh Freud dia masalah yang terkait dengan hambatan pemuasan ego, tetapi justru ini hasrat untuk hidup bermakna, itulah yang membuat orang merasa hidupnya ada gangguan psikologis. Ya. Ini ya, yang dimaksud, ini kan inti dari ajaran-ajarannya logoterapi Viktor Frankl ini ya, bahwa manusia itu punya freedom of will. Ya. Manusia itu punya kebebasan berkehendak. Ini juga yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Subhan Rizky ya. Maksudnya semacam itu. Dan di situ juga ditegaskan manusia juga punya batasan ya. Jadi walaupun dia punya kebebasan, tapi dia punya batasan. Batasan apa? Dia punya kondisi-kondisi biologis ya, kondisi-kondisi yang tidak bisa dirubah ya. Misalnya saya perempuan ya, itu kan kondisi keterbatasan yang tidak mungkin saya harus menjadi laki-laki ya. Itu kan salah satunya semacam itu. Bebas, tapi bukan berarti saya juga akan semuanya ada bahwa fitrahnya wanita itu semacam itu. Nah, maka di sini bukan freedom from ya, freedom of ya. Kebebasan untuk berkehendak ya.
itu malah ada julukan di situ ya, the self-determining being. Manusia itu bisa menentukan dirinya sendiri ya, yang kemarin disampaikan oleh Pak Subhan itu. Ketika di hardik orang, mau marah atau mau nyantai aja itu sebenarnya pilihan gitu ya. Itu sebenarnya pilihan. Ada orang yang menghina, mau nggak terpengaruh atau mau jadi marah itu sebenarnya pilihan. Jadi bukan saya punya alasan untuk marah, tidak, tetapi mau mereaksi seperti apa terhadap persoalan eksternal ini itu adalah pilihan. Tapi pilihan itu kemudian ada responsibility-nya, ya sama seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Subhan Rizky juga. Kemudian the will to meaning, ternyata hasrat untuk hidup bermakna itu sesuatu yang sebuah kebutuhan gitu ya, sebuah kebutuhan. Jadi semua orang itu punya kebutuhan ini. Hanya kemudian pemenuhannya orang itu menjadi bermacam-macam, yang kemudian ada sebagian orang-orang yang melakukan pemenuhannya dengan cara yang tidak sehat, ada yang dengan cara yang matang semacam itu. Nah, ini juga sudah dikuatkan dengan bukti ya, penelitian-penelitian ya, bahwa tentang hasrat hidup bermakna itu sudah banyak diteliti, bahwa semua orang itu mempunyai ini. Ya. Nah, ini ya, the meaning of life ya. Ternyata makna hidup itu tidak ditemukan dari mana, tapi dari kehidupan itu sendiri. Jadi kita mencari makna hidup kita itu dari kehidupan yang kita jalani, bukan mencarinya dari kehidupan orang lain. Nah, yang namanya menemukan makna hidup dari kehidupan ini ternyata tidak hanya di dalam keadaan suka saja, termasuk dalam penderitaan pun kita akan menemukan makna ya, yang membuat kita bahagia. Ya. Di situ dikatakan meaning in suffering. Ya. Jadi dalam kondisi apapun, ya, termasuk dalam penderitaan, ya, itu ternyata kita juga bisa mengambil makna yang bisa membuat kita itu berbahagia. Blessing in disguise. Nah ini tadi ya sumber-sumber makna hidup. Ya. Tidak hanya di dalam kesenangan, tetapi juga dalam kesusahan, dalam kebosanan. Ya. Nah itu dikatakan itu. Dari mana Ibu ini sumbernya? slide-nya nggak jalan ya Bu ya? Oh, baru jalan. Maaf tadi slide-nya kok kayaknya masih ini aja. Nggak inline. Ada di Sambi mungkin. Soalnya terpisah ini, Mas. Ada yang terpisah. Oh gitu. Oke. Yes. Ini sudah benar Bu, asas-asas. Sumber-sumber makna hidup. Ya, yang ke-12, slide yang ke-12. Oke. Makasih. Sumber makna hidup itu dari 3 hal itu ya, creative values, experience values, dan attitudinal values. Ya, creative values apa ya? Kegiatan berkarya. Jadi kalau orang nganggur pasti dia akan meaningless, pasti akan mengalami krisis gitu ya. Yang dimaksud dengan nganggur ini ya tentu saja bukan tidak berarti dia harus punya, mungkin orang bisa saja tidak punya pekerjaan tetap gitu ya, tetapi tetap bekerja begitu ya, yang dimaksud dengan kegiatan berkarya ini gitu ya, sehingga dia menemukan makna. Slide yang ke-14 ya, tentang nilai-nilai penghayatan. Nah, ini mungkin yang termasuk besok mungkin yang dibahas oleh Pak Jody ya, tentang ontologi atau penyaksian ya, tentang penyaksian. Jadi nilai itu diperoleh dari penyaksian ya. Experiential itu penyaksian, benar ya Pak Jody ya? Jadi kalau kita mengalami ya, atau menjalani ya, suatu kehidupan ya seperti apa, tetapi kita tidak menghayatinya. Jadi kalau menurut saya bahasa yang lebih mudahnya kan begini. Mungkin orang banyak mengalami gitu ya, tapi tidak menjamin dia menjadi orang yang berpengalaman. Banyak mengalami, jadi konsepnya orang tua yang
sudah banyak makan asam garam itu, oh enggak ya, ini aja. Jadi orang yang banyak mengalami tidak selamanya dia menjadi berpengalaman karena tidak ada penghayatan terhadap apa yang dialaminya. Jadi orang menjadi berpengalaman itu, menjadi berpengalaman itu berarti dia akan menemukan makna. Tetapi ada banyak orang walaupun hidupnya itu sudah banyak. Saya punya seorang teman ya, kalau saya ikuti perjalanan hidupnya itu ya apa ya, dia itu hanya bergerak dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain yang sebenarnya itu kalau saya mengamatinya itu sumbernya dari dirinya sendiri seperti itu dalam sekian tahun, tapi dia selalu mencoba mencari kambing hitam eksternal gitu ya, sehingga ini orang gimana, saya mau bilang juga gimana gitu. Jadi ini ya, jadi tidak semua orang yang mengalami, misalnya mengalami suatu penderitaan, tetapi dia tidak menghayatinya sebagai apa, ini juga tidak akan menjadi sesuatu yang bernilai bagi, karena dia tidak menghayati kesalahannya, mungkin dia akan mengulang lagi kesalahannya di masa yang akan datang, semacam itu. Terus kemudian yang terakhir itu attitudinal values, ya. Nah ini tadi yang nyambung dengan yang tadi ya, sikap yang diambil. Ya. Ternyata ini juga menimbulkan makna. Ketika kita bersikap terhadap sesuatu hal yang kita hadapi, ini ternyata akan memberikan makna, ya, akan memunculkan makna bagi kita dan membuat kita bisa terlepas dari krisis. Nah ini ya. Karakteristik dari makna ya, slide ke-16 ya. Yang dimaksud dengan makna itu akan selalu unik, pribadi dan temporer. Maksudnya temporer di sini kasuistik gitu ya. Jadi tidak berarti ini berlaku untuk seluruh ya pengalaman hidup kita gitu. Artinya makna itu dari suatu kejadian tertentu. Karakteristik berikutnya, hal itu ya, apa yang kita peroleh dari pencapaian makna itu akan terlihat dari bagaimana kita berperilaku ya, memberi pedoman dan arah pada perilaku kita. Kalau itu tidak menjadi tuntunan kita, berarti itu bukan makna. Nah, makna ini bertingkat gitu ya. Itu yang ketiga itu ya, unik, tetapi ada juga makna yang ultimate ya, ultimate meaning ya, yang mungkin dibahas di consciousness-nya Bang Azwar itu ya. Nah ini juga logoterapi ini juga termasuk yang non-linier ya, termasuk kajian yang non-linier. Paradigma non-linier ya? Iya, ini masuk yang non-linier juga. Makanya tadi berbeda dengan teori-teori psikologi yang sebelumnya, semacam itu yang cenderung deterministik ya. Nah, slide yang ke-18 ini yang tadi sudah saya sampaikan juga, soal faktor eksternal ini ya, karena logoterapi juga menganut bahwa segala sesuatunya itu berasal dari dalam ya, internal gitu ya. Gangguan itu dari internal, solusinya juga dari internal. Maka logoterapi itu menempatkan faktor eksternal itu sebagai tadi ya, bahwa pencapaian makna itu haruslah ke orang lain, apanya ya, maksudnya objeknya orang lain, tidak untuk kepentingan diri sendiri gitu, bukan self center gitu, tetapi pelayanan ya, pelayanan others, ke orang lain ya. Bagaimana kita menyayangi keluarga, bagaimana kita mencintai pekerjaan, bagaimana kita memaafkan teman, itu yang akan menimbulkan makna, bukan
saya harus menjadi yang terbaik secara kompetitif. Itu tidak demikian ya. Iya. Saya kira itu ya, saya kira itu cerita tentang Viktor Frankl. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Ade. Nah, ini yang belakang-belakang belum, Bu? Bisa dibaca Dasar-dasar. sendiri ya, karena itu pengulangan juga ya. Pengulangan iya. dari yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, mungkin kita diskusi kali ya. Baik teman-teman semua, pemaparannya cukup jelas, padat, dan bagi yang baru mendengar seperti saya, sepertinya memang butuh diskusi ya. Gitu. Jadi logoterapi itu maksudnya makna ya Bu ya? Itu ada dua pengertian, toh, makna atau spiritualitas gitu ya, atau spiritual gitu ya. Nah, kalau spiritual yang dimaksud di sini itu apa, Bu? Ya sama seperti yang seperti yang kita pelajari bersama dengan Bang Azwar itu di bagian penutup itu ini yang juga menginspirasi Frankl juga, bahwa pada dimensi badan kita terpenjara, pada dimensi psikologis kita itu terdorong ambisius gitu ya, dan dalam dimensi spirit itu kita free. Ini kan ini ya. Ya, oke, paham saya. Oke teman-teman, kita buka 5 pertanyaan mungkin. Jika ada yang ingin bertanya tentunya, atau menambahkan. Ini kajian kuliah memang ya. Kalau di kampus kuliah ya, raiso ceramah. Kalau ini di kampus juga nggak diajarin nih, disuruh baca doang. Oh, di kampus nggak diajarin. Nggak tahu ya, kalau profesi mungkin ya dapat ya, tapi kalau S1 itu cuman ini aja, bacaan tambahan lah. Ya. Tuh ada yang tanya tuh. Kalau model terapinya gimana, Bu? Model terapinya katanya. Kan namanya aja logoterapi. Terus ya, ada memang di bukunya Pak Hana Bastaman itu teknik-tekniknya yang disampaikan oleh Frankl itu ya. Ada teknik-tekniknya ada, tapi nggak saya tulis di sini gitu ya. Praktisnya gimana, Bu? Misalnya nih, ada seorang yang dia pengennya mati aja, atau takut mati lah. Ada. Atau ada kasus atau ada apa gitu. Nah, misalnya ini Frankl menyebutkan ada teknik paradoxical intention ya, atau teknik di reflection. Ini kan ada ada prosedurnya semacam itu ya. Oh, oke. Jadi secara teknis lebih dibahas detail ya. Mungkin sesi lain kali Bu. Istilahnya kita ini kan pengenalan ya. Iya. Konsep, sinkronisasi konsep kan gitu. Diskusinya ini kita lagi diskusi. Terus abstraksinya mungkin ada sesi khusus yang membahas tentang bagaimana logoterapi ini dioperasionalkan gitu ya kali ya. Oke, ada pertanyaan nih Bu. Apa saya nggak lihat HP soalnya ngelihat laptop. Saya bacain. Maaf Bu, belum terlalu ngeh dengan materinya. Oke, nanti disimak ya, karena memang telat gabung. Atau kalau disimpulkan itu kita ngomongin apa pagi ini Bu? Istilahnya untuk memberikan dasaran bagi teman-teman yang baru hadir. Ya ini terutama tadi ya pengalaman Frankl menghadapi klien-klien itu, dia kan punya kayak semacam tempat pengembangan remaja gitu ya. Yeah.
yang semula mungkin dia dirujuk gitu ya ke Frankl itu dengan di bukunya dengan gangguan tertentu gitu ya. Tetapi setelah digali-gali oleh Frankl ini sebenarnya inti dari masalah itu orang itu meaningless gitu loh. Oke. Ujungnya ke situ ya, ke meaningless ya. Sebenarnya itu makanya kemudian ya diajari bagaimana menemukan makna hidup ya dalam situ. Siap. Kebermaknaan itu sangat penting rupanya teman-teman. Iya. Nah di situ kan ada ini juga tulisannya Nietzsche ya, tulisan yang jadi acuannya Frankl juga. Kalau kita punya meaning itu, kita akan selalu menemukan cara. Hidupnya nggak bertujuan itu ya kayak gitu ya, dia hanya nabrak sana nabrak sini. Tetapi ketika kita sudah jelas ya. Yang ini ya. If we post our way of life, can put up with almost anyhow. Ya. Menarik. Jadi kesimpulannya itu. Makna temporer itu apa, Bu? Katanya, Bu. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa makna itu kasuistik gitu ya. Kasuistik makanya temporer. Mungkin pada kejadian yang lain gitu kan makna itu akan ketemu makna yang lain. Jadi tidak katakanlah kejadiannya sama atau gimana, Bu? Bukan ya? Temporer terkait waktu ya. Kalau di bukunya ini penjelasannya seperti itu ya. Jadi mungkin dalam pekerjaan kita punya masalah apa, lalu kemudian kita menemukan makna apa ya. Mungkin makna tentang bekerja gitu ya. Tapi dalam kehidupan perkawinan gitu ya, kita menemukan makna yang lain nih. Ya. Kalau kita kontekskan dengan peta penyaksian diri David Hawkins, Map of Consciousness, itu bisa juga terkait dengan nature masing-masing ini ya, atau tingkat penyaksian masing-masing individu yang akan memberikan makna yang berbeda. Mungkin gitu ya, bisa nggak kayak gitu? Saya pakai tadi kalau ada experiential value itu kan menurut saya itu penyaksian ya. Ketika kita banyak mengalami banyak hal, tetapi kalau kita tidak kita lewat aja gitu ya, kita tidak akan paham sebenarnya kita mengalami apa. Akhirnya kan hidup dari satu penderitaan ke penderitaan berikutnya. Mengalami nggak menjamin jadi pengalaman. Iya gitu. Banyak mengalami tidak banyak mengalami tidak menjamin berpengalaman. Iya. Dicatat ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah konfirmasi pemaknaan hidup pada diri sendiri itu bisa dilihat dari progres kebaikan pada yang sedang kita layani? Maksudnya yang kita layani gimana? Oke, Mbak Wiwin. Oh gitu. Makna itu ini pribadi ya. Jadi saya misalnya ya menemukan makna dengan saya ini membimbing ya klien saya. Makna itu ya bagi saya sendiri. Oh, jadi sifatnya subjektif, otoritatif ya? Iya, tapi saya peroleh dengan eksternal kan. Itu maksudnya fungsi dari faktor eksternal tadi saya sebutkan kan itu tidak yang dimaksud dengan Frankl ini bukan ketika saya bisa mengalahkan lawan politik saya tidak seperti itu, tetapi tadi dengan saya kalau seperti contohnya dari Frankl itu tadi sama-sama menderita, tetapi dengan saya menghibur ya sesama tawanan perang itu saya menemukan makna hidup saya sehingga saya tidak terlalu merasa menderita di dalam tawanan Nazi Jerman itu. Ya. Oke. Tapi mungkin ini yang saya tangkap pertanyaannya Mbak Wiwin ini, ketika makna hidup itu kita temukan, maka progresnya itu bisa dilihat bagaimana cara kita melayani yang lain. Bagaimana cara kita berkhidmat, mungkin yang dimaksud itu. Ya. Maksudnya bentuk pelayanan saya terhadap klien saya misalnya seperti itu gitu. Gini loh, sama-sama melayani,
terapis atau dokter yang melayani dengan pemaknaan yang penuh, katakanlah Oh gitu ya, iya. akan berbeda dengan nulis pokoknya sekedar Iya, formalitas. pastilah, Pasti pasti ya. berbeda. Oke. Ya. Sip, sip. Terus Kang Anwar tanya, logoterapi. Yang dimaksud logo itu apa? Ya, sudah Tadi dijawab. toh Nah, makna bukan atau spirit. spirit. Ya, makna atau spirit ya. Apa makna dari penderitaan yang dialami Frankel dalam camp tersebut sehingga bisa menemukan makna? Makna penderitaannya si Frankel ini apa, Bu? Ada dia ngasih keterangan nggak? Enggak tahu kalau Pak Judi tahu ya. Jadi Yang silakan saya lihat yang saya lihat itu kan dia berhasil mencegah orang bunuh diri gitu ya. Oke. Nah, ini logoterapi atau logos terapi tuh, Bu, sebetulnya? Mana yang benar? Logoterapi. Logo ya, bukan logos ya. Bukan logos ya, Mas Koko. Logos itu berarti simbol gitu ya. Ya, logo itu simbol. Kalau logos itu simbol kalau ya, tapi yang ini Kalau logo makna. Ya, dalam gambarnya itu logo. Ya. Dalam sambil buka-buka bukunya. ya nggak apa-apa, Bu. Santai aja, Bu. Tak bantuin jawab-jawab ini. Untuk transendensi ke 200 ke atas, karena makna hidup ditemukan mulai lagi Mas Kokoh maksudnya. Kita Iya, kalau transendensi enggak mungkin 200 kan. 200 itu ego masih berperan kan. Ya. Padahal semua anggota keluarganya menjadi korban dalam waktu bersamaan. Iya, dia bersama dengan keluarganya di kamp tawanan itu. Oh. Dan istrinya meninggal kan. Istrinya meninggal karena nggak kuat dengan penderitaan itu. Apa nasihat yang Bu Fitri berikan untuk keluar dari masalahnya? Cerita tentang klien itu. Jadi yang selalu ketika mengulang penderitaannya bertahun-tahun. Tadi Bu Fitri cerita itu. Gimana? Bu Fitri kan tadi cerita ada temennya yang mengalami. Iya, saya mau berusaha masuk sebenarnya ya, ingin menunjukkan ke dia. Ini sumbernya internal gitu ya. Tapi dia kan saya lihat kan selalu cerita datang ke dukun siapa, datang ke dokter siapa gitu kan. Ya. Oke. Jadi Bu Fitri mengajak dia untuk membermaknai ya. Belum berhasil sih, ya, masih pelan-pelan gitu ya. Karena dia masih loh kan ada ini apa namanya terus jin itu kan memang ada gitu ya, jin itu kan memang ada. Oh iya memang ada gitu, tapi konteksnya dari yang dia alami itu bukan jin, menurut saya begitu kan gitu. Ya. Walhasil jawabannya karepmu ya Bu ya, wis dikandani saya berprinsip pada apa yang dia. Enggak. Dia juga masih suka ini. Bu, ayo mojok Bu, aku pengen curhat. Oh iya, nanti kapan-kapan akan sampai gitu. Ya, luar biasa. Emang Bu Fitri ini logoterapis sejati. Nggak kayak Demanun. Demanun kan Doni, ya wis karep-karepmu kono gitu. Yang sedang kan nggak boleh maksa, kata Bang Azwar kan, spiritual itu kan nggak boleh maksa orang. Ya. Logoterapi, terapi untuk menemukan makna hidup. Apa begitu, Bu? Bisa dibilang? Iya. Ya, menarik sekali teman-teman semua. Apakah masih ada yang mau ditanyakan, diskusi? Kalau tidak ada, ya kita masih ada waktu 10-15 menit. Menarik ya, untuk perluasan konteks pembelajaran consciousness kita. Ya, Bu Fitri memang sabar banget beliau ya. Jadi, psikolog, mahasiswanya juga bermacam-macam bermacam-macam karakter, dan masih rajin belajar dan mengajar dan terapis maksudnya. Terapis yang tanpa bayaran.
Ya. Sebentar lagi insya Allah gantinya lebih luas. Amin. Mas Jody, silakan ada masukan tambahan? Apa ya? Adalah kecuali ada yang mau diskusi lagi ya kita inilah. Tadi saya tinggal soalnya. Ya. Ada pertanyaan dari Nabil nih. Dengan menemukan makna hidup, maka cara pandang terhadap realitas akan berubah. Iya, pasti. Ya, pasti ya, Nabil. Apakah logoterapi dapat dikombinasikan dengan coaching untuk menemukan makna? Bisa. Ya tadi kan saya ke teman saya itu kan berusaha membawa ke sana walaupun sampai sekarang belum berhasil gitu ya. Ya, oke. Berarti untuk belajar logoterapi harus punya mentor ya, Bu? Enggak juga ya. Enggak juga ya. Kalau ya dipahami konsepnya bisa juga belajar sendiri, berproses sendiri gitu ya. Ya, ini kan kita dalam proses sinkronisasi konsep logoterapi. Yang kemudian kita akan menggali lagi, diskusi, belajar dari buku, dari diskusi, dan macam-macam. Jadi nggak mesti mentor ya, Bu ya? Kalau ada mentor ya bisa sendiri. Bisa sendiri. Boleh Pak Subhan. Ya, nanti yang mau slide-nya silahkan join di sini ya. Kita sudah ada grup sadar memilih, nanti teman-teman yang belum sadar untuk bergabung, maksudnya belum sadar itu terlewatkan ininya, nanti japri saya deh, nanti kita invite ke grup sehingga diskusinya bisa lebih intensif. Apakah bisa dibilang menemukan makna hidup itu menemukan misi hidup? Makna kalau misi itu belum kejadian ya. Kalau makna itu kan ketika kita bukan terpenjara, ketika kita berhadapan dengan masalah yang kita tidak bisa keluar. Cobalah untuk menemukan makna supaya tidak ngenes gitu loh maksudnya. Oke. Mantap. Maksud itu memang dia sangat terkait dengan proses transenden dan transformasi ya. Betul itu. Transenden dan transformasi satu kesatuan. Referensi bacanya apa nih, Bu? Untuk memahami logoterapi? Ada punya bukunya Pak Hana Bastaman itu di Indonesia populer banget ya. Ya. UI. Dari UI, nanti bisa di googling ya. Makna hidup, makna sebuah kejadian yang dialami. Bisa disebut gitu nggak, Bu? Makna dibalik. Makna dibalik kejadian. Ya. Oke. Hikmah kan tadi tulisannya kan hikmah ya, hikmah dari suatu peristiwa. Ya. Jadi, ini sudah hadir sebagai informasi ya, hadir di tengah-tengah kita ini ada Ustadz Imam Ali Ridho yang nanti sore akan memberikan kuliah tentang kisah perjalanan Nabi Yusuf. Kalau kita pelajari dengan baik, itu totalitas komplit dan kompleksitas sekali ya. Apa yang dialami Nabi Yusuf itu dari kecil sampai menjadi raja. Itu evolusinya lengkap. Sehingga kalau kita mencari model sosok untuk kita jadikan acuan, ya, meningkatkan perjalanan spiritualitas kita itu dengan memahami kisahnya Nabi Yusuf, itu insya Allah akan sangat dekat dengan kesuksesan itu sendiri. Ya. Begitu ya? Mungkin kita mintai prolog kali, nyambung dengan ininya Bu Fitri. Monggo Ustadz Imam. Assalamualaikum, salam kenal Ustadz Imam sebelumnya. Iya. Saya Jody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kertakan nama saya Ali Ridho, tapi nama asli saya Imam Heri Marsono. Oke. Panggilannya Ali Ridho. Nama bekennya Ali Ridho. Iya. Ya memang hadirnya kisah Nabi Yusuf pada abad 21 ini sangat relevan ya, karena memang dibutuhkan bagi siapapun yang mau hidup sadar dengan ajaran Allah dalam menata kehidupan di muka bumi ini. Ya. Mantap. Ya, mungkin sedikit aja ya. Nanti sore kita bahas tuntas tuh, biar pada penasaran. Ya, menarik. Dan menariknya ada buku yang sudah beliau tulis, tafsir kontekstual ya. Tebalnya 450-an halaman. Teman-teman yang mau membaca bisa
nanti informasi ke saya. Ada bentuk e-booknya, sangat murah sekali, hanya 69.000. 450 halaman, nanti mudah-mudahan bisa jadi kajian rutin ya. Dan versi bukunya tebal gitu, agak ukurannya A4 ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya, itu 400.000. Nanti kalau yang mau pesan bisa hubungi Ade Mahnun. Begitu ya, Ustaz Imam. Ada lagi yang mau ditambahkan terkait dengan kuliah pagi hari ini? Ustaz Ali? Oh, ada lah. Ya. Belum ada nanti. Oke, Tapi nanti ya. Tapi kayaknya tentunya akan juga berhubungan dengan makna gitu ya, hikmah. Jadi kayaknya insya Allah materi kita di Akdi ini ya berkesinambungan gitu ya. Ya, Iya. Dari materinya Pak Subhan, Bu Fitri, Ustadz Imam. Insya Allah saya juga besok akan juga membahas makna juga. Makna, udah gitu juga ada anchor. Ya insya Allah inilah berkesinambungan, saling menguatkan gitu. Iya, saling menjelaskan. Saya Ya, menjelaskan. siap. Dan sedikit informasi, AKDI adalah Akademi Kesadaran Diri Indonesia, yang mana ini tercetus dari kelompok belajar PCI, di mana alumninya Bang Aswar membentuk sebuah ruang diskusi antara alumni sehingga terbentuklah wadah AKDI, Akademi Kesadaran Diri Indonesia, yang saat ini sedang berlangsung kuliah perdana. Teman-teman yang belum join, silakan join. Seperti Pak Zudi ini, Masya Allah dia sangat rajin mengikuti ya. Sebentar lagi jadi guru saya juga beliau ini. Mungkin itu sekilas info tentang AKDI, Akademi Kesadaran Diri Indonesia. Ada tambahan lain, Bu Fitri? Cukup ya. Mungkin itu dulu kalau tidak ada tambahan. Mas Zudi ada tambahan? Mungkin cukup lah. Ya, Besok aja saya tambahkan besok. Oke. Sudah ada porsinya ya. Memang pembicara kita ini masing-masing menahan diri karena ada porsi yang akan dibagikan secara tuntas sehingga tidak melewati batas gitu ya. Keren. Ya, ini keren sekali tagline kita ini. Sadar memilih. Mantap jiwa. Mungkin itu teman-teman semua yang berbahagia. Terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini. Saya mewakili teman-teman di AKDI, Akademi Kesadaran Diri Indonesia, mohon undur diri dulu. Dan teman-teman dari manapun Anda berada, baik dari kelompok belajar BOB, Biology of Belief, teman-teman dari PCI, dan Akadian, siswa pelajar AKDI yang juga menyimak pada kesempatan pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, atas segala khilaf dan segala sesuatu yang salah-salah kata gitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.